kembali ke wilayah Mesopotamia sekitar tahun 2100 silam. Pada masa ini, hubungan antara kerajaan-kerajaan yang saling membutuhkan bantuan untuk menjalankan kerja masing-masing menjadi cikal bakal terbentuknya hukum internasional. Yang kedua, masa pertengahan. Perkembangan hukum internasional pada masa ini kurang mendapatkan perhatian dan bahkan bisa dikatakan mengalami kemunduran. Yang berikut adalah masa modern. Perkembangan hukum internasional modern dimulai pada abad ke-17 hingga ke-20. Perkembangan ini sangat terkait erat dengan perkembangan organisasi politik barat pada saat itu. Yang berikut adalah tujuan hukum internasional. Pertama adalah negara. Negara adalah subjek hukum internasional terpenting dan utama. Negara sebagai subjek hukum internasional merupakan negara yang berdaulat dan memiliki penduduk yang tetap, wilayah teritorial, pemerintah yang mengatur dan kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Yang kedua adalah organisasi internasional. Organisasi internasional adalah entitas yang dibentuk melalui perjanjian internasional oleh dua atau lebih negara. Yang ketiga adalah Palang Merah Internasional. Palang Merah Internasional atau ICRC merupakan organisasi non-pemerintah yang anggotanya adalah Palang Merah negara-negara yang berkedudukan resmi. Yang berikut adalah Akta Suci. Akta Suci atau Vatikan merupakan subjek hukum internasional yang terkait dengan Gereja Katolik. Akta Suci diakui sebagai subjek hukum internasional setelah terjadi perjanjian Lateran pada tahun 1909 yang mengembalikan tanah di Roma kepada Akta Suci dan memungkinkan berdirinya Yang berikut adalah individu. Individu juga dapat menjadi subjek hukum internasional dalam beberapa konteks serta dalam perkara yang diajukan di hadapan Mahkamah Arbitrase Internasional. Yang berikut pembelian atau pemberontakan. Pemberontakan merupakan subjek hukum internasional jika mereka memenuhi syarat tertentu. Apabila pemberontakan dilakukan dengan menggunakan senjata dan meluas hingga ke negara lain, pemberontakan dapat diakui sebagai pribadi yang mampu berdiri sendiri dan memiliki status sebagai subjek hukum internasional. Yang berikut adalah sumber-sumber hukum internasional adalah Perjanjian internasional merupakan sumber hukum internasional yang penting dan berpengaruh. Perjanjian internasional dapat berupa international agreements, statutes, dan declaration. Yang kedua, kebiasaan internasional. Kebiasaan internasional merupakan sumber hukum internasional yang asli dan utuh. Kebiasaan internasional harus bersifat umum dan diterima sebagai hukum. Yang ketiga, prinsip-prinsip umum hukum. Prinsip-prinsip umum hukum adalah asas-asas fundamental yang diakui oleh banyak undang-undang. Yang keempat, keputusan pengadilan. Keputusan pengadilan merupakan alat tambahan, tapi hanya mengikat pada pihak yang telah memberikan persetujuan. Selanjutnya yaitu hubungan hukum internasional dan hukum nasional. Hukum nasional dan hukum internasional memiliki hubungan yang berbeda-beda, tergantung pada pandangan dan teori yang ditempuh. Hukum nasional lebih mengutamakan aliran monomisme dengan primit hukum nasional. Hukum nasional lebih diutamakan daripada hukum internasional. Hal ini karena hukum internasional dianggap diturunkan dari hukum nasional. Yang berikut adalah hukum internasional lebih diutamakan. Menurut aliran monomisme dengan keunggulan internasional, hukum internasional lebih diutamakan daripada hukum nasional. Hukum internasional dan hukum nasional saling berkaitan. Dua hukum ini bergabung menurut paham dualisme. Hukum internasional dan hukum nasional bergabung dan membentuk aturan baru. Hukum nasional harus ditaat, hukum internasional harus dijunjung tinggi. Hukum nasional mengatur hubungan warga negara, sedangkan hukum internasional mengatur hubungan antar bangsa. Selanjutnya yaitu cara-cara penyelesaian sengketa. Cara-cara penyelesaian sengketa dilakukan melalui penyelesaian sengketa secara damai dan secara kekerasan. Yang pertama adalah penyelesaian sengketa secara damai. Penyelesaian sengketa secara damai dapat dilakukan melalui beberapa cara. Yang pertama adalah negosiasi. Negosiasi merupakan teknik penyelesaian sengketa yang paling tradisional
adopsinya pada tahun 1961 dalam bab 1 disebutkan sebagai suatu metode penyelesaian pertikaian bersifat internasional dalam suatu komisi yang dibentuk oleh pihak-pihak baik sifatnya permanen atau sementara berkaitan dengan proses penyelesaian pertikaian. Yang keempat adalah penyelidikan atau penyidikan. Metode penyelidikan digunakan untuk mencepat penyelesaian sebuah sengketa dengan cara mendirikan sebuah komisi atau badan untuk mencari dan mendengarkan semua bukti-bukti yang bersifat internasional yang relevan dengan permasalahan. Yang kelima adalah penyelesaian di bawah naungan Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Amanat yang disebutkan dalam pasal 1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa salah satu tujuannya adalah untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Yang keenam adalah arbitrasi, yaitu suatu perselisihan yang langsung dihadirkan oleh pihak ketiga yang memberikan keputusan dan diterima serta ditolak oleh kedua belah pihak. Yang berikut adalah prinsip-prinsip penyelesaian sengketa secara damai adalah yang pertama adalah prinsip etikat bat atau good faith, yang kedua prinsip larangan penggunaan kekerasan dalam penyelesaian sengketa, yang ketiga prinsip kebebasan memilih cara-cara penyelesaian sengketa, yang keempat prinsip kebebasan memilih hukum yang akan diterapkan terhadap proses sengketa, yang kelima prinsip kesepakatan para pihak yang bersengketa atau konsensus, yang keenam prinsip penggunaan terlebih dahulu hukum nasional negara untuk menyelesaikan suatu sengketa, prinsip exhaustion of proper remedies, yang ketujuh prinsip-prinsip hukum internasional dan kedaulatan, kemerdekaan dan integrasi wilayah negara. Yang berikut adalah penyelesaian sengketa secara kekerasan. Prinsip-prinsip penyelesaian sengketa secara kekerasan yaitu yang pertama, tujuan perang adalah menaklukkan negara lawan dan membebankan cara-cara penyelesaian di mana negara yang ditaklukkan itu tidak memiliki alternatif lain selain mematuhinya. Yang kedua adalah reparasi atau retribution. Reparasi adalah pembalasan denda salah satu negara terhadap tindakan-tindakan tidak pantas atau tidak patuh dari negara lain. Yang ketiga adalah tindakan-tindakan pembalasan atau reprisals. Pembalasan merupakan metode-metode yang dipakai oleh negara-negara untuk mengupayakan diperbolehnya ganti rugi dari negara-negara lain dengan melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya pembalasan. Perbedaan antara tindakan pembalasan dan retorasi adalah pembalasan mencakup tindakan yang pada umumnya malah dikatakan sebagai perbuatan ilegal, sedangkan retorasi meliputi tindakan sifatnya balas dendam yang dapat dibenarkan oleh hukum. Yang keempat adalah blokade secara damai. Blokade secara damai adalah suatu tindakan yang dilakukan pada waktu damai. Yang keenam, intervensi. Intervensi merupakan campur tangan yang berkaitan dengan urusan-urusan negara lain, yang dalam kaitan khusus ini berarti suatu tindakan yang lebih dari sekedar campur tangan saja dan lebih kuat daripada mediasi atau hubungan diplomatik. Yang terakhir adalah pengakuan. Pengakuan dalam hukum internasional adalah tindakan politik yang dilakukan oleh suatu negara untuk menyatakan bahwa entitas politik lain memenuhi persyaratan kenegaraan dan bersedia untuk berurusan dengannya. Pengakuan merupakan aset penting dalam hubungan antara negara dan memiliki fungsi tidak. Pengakuan memiliki dua konsep utama, yaitu pengakuan secara de facto dan pengakuan secara de jure. Pengakuan secara de facto merupakan pengakuan atas keadaan atau situasi yang sebenarnya tanpa dasarkan pada legitimasi hukum formal. Pengakuan de facto dapat diberikan untuk menjaga kepentingan politik, ekonomi, dan strategis. Yang kedua adalah pengakuan de jure, merupakan pengakuan yang didasarkan pada legitimasi hukum formal seperti norma-norma hukum internasional, konstitusi, atau